Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pengurus Harian Yayasan, pengurus Jamaah Al-Muawanah, Bapak Pengulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lengkapnya hadirin dan hadirat majelis ilmu, majelis zikir, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita sama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya wa qala asy-Sya'bi, dan telah berkata Imam Asy-Sya'bi, hukiya diceritakan, anna rajulan bahwasanya seorang laki-laki, soda kumburatan, laki-laki tersebut menangkap seekor burung, burung yang berkicau, kedit, anggaplah kedit kecil, kumbuk. Faqalat, maka berkata burung itu, niki kedit kendai tangguh tahu ngerawas, tidak sekedar berkicau, ternyata burung sak tertangkap si dengan mama niki ia tahu ngerawas. Ma turidu antas na'abi, ya unin kedit niki, apa yang kau inginkan, antas na'abi, bahwa engkau perbuat kepadaku, apa yang ingin kau perbuat terhadapku, jam kembik apa? Qala, berkata laki-laki tersebut, azbahuka wa akuluka, aku akan memakanmu, menyembelihmu, dan aku akan memakanmu. Qalat, berkata burung itu, wallahi, demi Allah, ma usfi min qaumin, tidaklah aku menyembuhkan min qaumin, dari satu kaum, wala usbi'u min jau'in, dan tidaklah aku mengenyangkan dari rasa lapar. Segera maja anget belalu engkah, dagingku tidak bisa menyembuhkan dan tidak bisa mengenyangkan. Kocet kalau mun manuk je sang besuh, lagu lamun anget, kata burung niki,
tidak bisa mengenyangkanmu. Walakin u'allimuka salasa khisalin, akan tetapi aku akan mengajarkanmu 3 keadaan, 3 sifat. Hebat kedit ni. Padahal jangan tersembelih, jangan tegorok, masih milih ngajah. Artinya memberi nasihat, memberi pesan kepada laki-laki yang akan memotongnya, menyembelihnya. Hunna khairun laka, adapun ketiga perkara itu khairun laka, lebih baik bagimu daripada anget daging anane gajah 3 perkara, dan itu lebih baik min akli, daripada memakanku. Amma wahidatun, adapun perkara sak pertama, fa u'allimuka, maka aku akan mengajarmu, memberitahumu, mengajarkanmu. Wa ana fi yadika, sedang aku di genggamanmu. Wa amma saniyatu, dan adapun yang kedua, fa iza sirtu ala syajarati, maka ketika aku berada di atas pohon. Nane jak gajah 3 perkara. Perkara sak pertama jak gajah, ketika aku di tanganmu. Pas nilai imam, aku imam, ia tahu kejak ajah. Perkara sak pertama. Nah, terus perkara sak kedua jak gajah mamum lepas pas kenyantok elek lulun ke yu. Ia tahu kejak ajah. Perkara sak kedua. Wa amma salisatu, dan adapun yang ketiga, fa iza sirtu alal jabali, maka ketika aku berada di atas gunung. Lemungkah mengkeber bu nyampe gunung, ayat atau kejak ajah. Perkara sak ketelu. Qala, berkata laki-laki itu, metik ni kedit ni, hadil ula, berikan al-ula yang pertama. Alamu manoja mahbih, perkara sak pertama yang engkau ingin ajarkan kepadaku. Qalat, berkata burung itu, la talhafanna, janganlah engkau bersedih, ala ma fataka, atas apa yang hilang kepadamu. Lah, nasihat berharga kedit niki. Nabi unin kedit niki memberi nasihat, mengajarkan laki-laki sak pertama, wahai laki-laki, ndak baik bersedih lemun hilang apa yang kau inginkan, apa yang kau sukai. Niki memberikan pelajaran kepada kita bahwa suatu saat, suatu waktu tiang pelunggu sami, apa sak berduit bisa jadi hilang. Apakah harta, keluarga, Nabi pun bisa hilang. Nah, nasihat burung niki ndak sedih, menunjukkan bahwa harta, perkara sak berdua menit sak telang itu bukanlah milikmu, hanya sekadar titipan. Hebat niki kedit memberi nasihat. Faholaha, maka melepas oleh laki-laki itu akan burung. Setelah bing nasihat sak pertama, bu terlepas kedit niki. Falamma sarat ala syajarati, maka manakala burung tersebut berada di atas pohon. Jarin pertama nyike nelek genggaman, ia ton tebing nasihat. Buah tebing nasihat, tebing perajahan, bu terlepas. Pindah jok pohon. Bu lanjut nasihat sak kedua langan kedit nik. Ketika burung itu berada di atas pohon, qala, berkata laki-laki itu, hati asaniyata, berikan sak kedua.
Qalat berkata si burung, la tusaddiqanna, janganlah engkau mempercayai, janganlah engkau meyakini, bima la yakunu, terhadap sesuatu yang tidak ada atau yang tidak mungkin ada, annahu yakunu, bahwa sesuatu itu terjadi. Maksud nasihat kedit sak kedua, ndak baik percaya kepada sesuatu yang tidak mungkin, bu pasti tidak terjadi. Lamun din mungkin terjadi, nendek percaya jak terjadi. Okay. Misal Nabi, misal contoh pokok perkara-perkara yang tak masuk akal, okay. Ndak mungkin terjadi, bu iam percaya. Maka nendek kata saya bu burung niki. Okay. Setelah niki nasihat yang kedua, sumatorot, kemudian terbang burung tersebut, fasorot, maka berada burung itu alal jabal, di atas pohon, di atas gunung. Sesuai dengan unin sak pertama, nasihat sak ketelu jak kebim, lemung kuah hele atas gunung. Takulu, burung itu berkata, ya syaqi, wahai orang yang malang. Engkah tersebut wahai laki-laki nane, wahai orang yang malang. Lau zabahtani, jikalau engkau menyembelihku. Yaunin kedit niki, seandainya engkau menyembelihku, la akhrajta, niscaya engkau menemukan atau mengeluarkan atau mendapati atau menemukan min husolabati, dari tembolokku. Tembolok niki apa istilah bahasa saya? Ketodo. Pokok untuk makanan sandor, belum kedit atau belum manok. Yaunin, wahai dengan mama, seandainya onek peyum gorok, maka kau akan mendapatkan di tembolokku, di kenudunku, durrota, ini dua permata. Zunnatu kulli durrotin, adapun berat setiap permata, isruna miskolan, 20 miskol. Lemun ukuran satu miskol 4, sekian gram lah. Bu kalian 20 kira-kira beluk puluh gram lah, beluk puluh gram apa kan permata. Bu niki 2 permata dan sekik permata berat 20 miskol atau 20 gram. Berarti kali 2 160 gram. Seandainya sembelih mau 2 mutiara atau 2 permata elek tembolokku, kata si burung niki. Qala berkata, saya berkata nih, berkata si Asy-Sya'bi, tukang cerita sak pertama. Fa'adda ala syafatihi, maka menggigit oleh laki-laki itu ala syafatihi, atas bibirnya, ketika mendengar unin kedit seandainya sembelih mau 2 permata, busekik permata berat 20 miskol. Bu langsung dengar unin kedit niki, bu langsung anget jimer nisi dengan mama niki, ibarat menunjukkan bahwa wai nyesel ke di kegorok bu mau kedua permata, sampai nyesel pun kakok jimer. Watalahafa, dan laki-laki itu menyesali, menyesal. Waqala, saking menyesal, bu lanjut berkata yang selanjut, waqala, dan berkata laki-laki itu, hati asalisata, berikan B saja majah yang ketiga. Saya enggak nuah mengkabar di atas gunung atau
Qalat, berkata si burung, anta nasita isnataini, engkau telah melupakan dua perkara. Okay. Engkau telah melupakan dua perkara. Ambil sak lupa am, sak sekit kanca nomor dua. Ambil sonet sak pertama, jangan menyesal ketika hilang apa yang engkau miliki. Nah, terus sak kedua, Nabi sak kedua, nendek percaya kepada sesuatu yang tidak mungkin. Kira-kira mungkin nendek kedit ke kocek ceredeh, buelik tembolo kena niki arak dua permata, bu sikit permata keberat 20 gram. Kan dia mungkin, okay? Berarti si Deno amak kakak lupa milik dua perkara sawah kajah baru. Nyesal bu meyakini sesuatu yang tidak mungkin, ya. Pakaifa ukhbiruka bisalisah, maka bagaimana aku akan mengabarkanmu, memberitahukanmu yang ketiga. Sak sekik kanca sak dua doang dembau isi mamalan, bu malik kemja mele dengah sak ketelu. Nggih. Ni kita tegolo isi kedit atau ajah isi kedit dah, nggih. Alam aqul laka, bukankah aku berkata kepadamu, la talhafanna ala ma fataka, jangan engkau bersedih menyesal atas apa yang luput kepadamu. Nggih. Nek ndek nyesal, nek ikhlasan itu mengkabar bu gara-gara kena arak mutiara bu nyesal. Niki. Wala tusaddiqanna, dan janganlah engkau meyakini bima la yakunu, dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ana lahmi, aku dagingku, unin kedit niki, wadami, dan darahku, warisi, dan buluku, la yakunu isrina miskolan, tidaklah beratnya 20 miskol. Awak keduang kocek ceredeh ni den bau sampai 20 miskol, 20 gram. 20 miskol. Ya jari. Fa kaifa yakunu fi husolati, lalu bagaimana bisa di dalam tembolokku durrotani, dua permata. Berat kedua den sampai 20 miskol, bu malik ke dua permata jarak elek awak. Bu kejelap lu nyeduh nggih. Kull wahidatin, niki setiap satu nggih dari dua permata itu isruna miskolan, 20 miskol. Berarti satu permata 20 miskol. Berarti dua permata 40 miskol. Lah, kali-kalian ni begak berat, gitu. Summa torot, kemudian terbang si burung itu, aman, burung tersembelih, gitu. Fazahabat, maka pergi si burung itu. Ya tok telok ni wahaza, ya tok inti cerita, nggih. Wahaza, dan adapun ini, artin ini langan kisah awal sampai seterusnya baru, nggih. Misalu li farati tomil adami, adalah contoh melampaui batas ketamaan manusia. Lantaran bodeh sifat tamak, ayo wah bun na piara nyesal baru-baru, ya. Kenyesal kendek gorok, kamu ke gorok mau kedua permata, padahal itu golut isi kedit nik. Fa innahu, maka sesungguhnya tamaknya manusia itu yu'mihi, membutakan, ya, manusia. Jarin sifat tamak rakus seara elek dalam diri itu membutakan, nggih. Bun sampai menyesal
Bun sampai mempercayai perkara sandik mungkin bisa terjadi. Kan dik mungkin kedit kocet di dalam temboloknya ada permata yang berat barak niki. Legu searan dengan tamak. Fa innahu yu'mihi andarkil haqi, daripada melihat kebenaran. Hatta yuqaddira ma la yakunu, sehingga ia menyangka ma la yakunu annahu yakunu, sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Wa qala Ibnu Sammak, dan berkata Ibnu Sammak, innar raja'ah, sesungguhnya berharap, hablun fi qalbika, adalah tali di dalam hatimu, wa qaidun, dan belenggu fi rijlika, di dalam kakimu. Fa akhrij ar-raja'a, maka keluarkan ar-raja'a, harapan-harapan itu, min qalbika, dari hatimu, yakhrujul qaidu, niscaya keluar ikatan atau lepas ikatan itu, min rijlika, dari kakimu. Artin kaki niki bisa melangkah tergantung tali seli aten teniki lepas. Maksud tali seli aten niki angan-angan harapan terikat tali dunia nggih. Alamun terikat tali dunia seolah-olah terbelenggu kaki. Ebuk tegawai kebaikan, ebuk terlalu langkahan menuju tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ketika engkau lepas ikatan terhadap dunia, maka belenggu di kaki lepas, maka kita mudah melangkah ke tempat yang baik. Wa qala Abu Muhammad Al-Yazidi, berkata Abu Muhammad Al-Yazid, dakhaltu ala Rasyidi, aku masuk ala Rasyidi, ke Rasyid, Pak Rasyid lah, arandengan, fawajatuhu, maka aku mendapati Ar-Rasyid ini yang zuru, ia memandang, fi waraqatin, di satu lembar surat lah, kertas, maktubun, yang tertulis, fiha, di dalam kertas itu, bizahabi, dengan tinta emas. Jadi ini bercerita pas saya bertemu atau melihat Pak siapa baru Rasyid niki, dia lagi melihat kertas yang di dalamnya tertulis dengan emas. Falamma ra'ani, maka ketika ia melihatku, maksud ia niki Pak Rasyid melihatku, tabassama, ia tersenyum kemos. Lemun berdua anak kadin demen kemos lemak tabassam arana. Mama munina tabassamah misal. Fakultu, maka aku berkata, faidatan, ini aslahallahu amirul mu'minin. Maka aku berkata, yakni Muhammad Al-Yazini berkata, faidah, yakni memberi faedah, aslahallahu amirul mu'minin, moga-moga Allah mendamaikan amirul mu'minin. Qala na'am, berkata si Rasyid, ulama Nabi Ara niki pemimpin raja imam siaran Imam Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, tenar Harun Ar-Rasyid. Qala berkata, na'am, iya, wajadtu, aku mendapati, hazainil baitaini, akan dua bait ini, fi ba'di khazaini Bani Umayyah, di dalam sebagian lemari atau brankas milik dari Bani Umayyah. Fastahsantuha, maka aku menganggap baik kedua bait itu. Dait kedua bait niki lah ternyata menurutku
dua bait niki solah. Wa qad adabtu, dan sungguhnya aku menambah ilaiha kepada dua bait itu salisan akan bait yang ketiga. Ada dua bait syair, bukrombok satu syair ia pun jarita telu. Wa ansadani, dan ar-rasyid bernasid kepadaku. Apa isi syairnya? Iza sudda babu anka min dudi hajah fada'hu li ukhra yang fatihu laka babuha fa in qarabal batni yakfika mal'uhu wa yakfika su'atil umuri ijtinabuha wa la taku mabzulan li ardika wajtanib rukubal ma'asiyya jatanibuka iqabuha. Iza sudda babu anka min dunil hajah, apabila tertutup pintu darimu min duni hajah, dari ketiadaan hajat. Misal jak terlalu lei sopok balik, tertutup pintu. Atau ketika kita mencari suatu pekerjaan, bundik temu pekerjaan ini alias tertutup. Fada'hu, maka tinggalkan. Maka tinggalkan ia, pintu itu tinggalkan. Li ukhra, untuk yang lain. Yang fatihu laka babuha, yang terbuka kepadamu babuha, pintu yang lain itu. Artinya lamun gagal ketika mencari sesuatu, maka tinggalkan kegagalan itu, cari lagi yang lain, yang berikutnya. Terus berusaha. Dan sandi terbuka lawan Bu Momot macu. Ketika berusaha dia mau bu angkah kemah. Buk wah ni bu cap terus. Maka ketika tutup pintu satu, datang cari pintu yang kedua. Dia narak pintu yang ketiga, seterusnya. Barak bahasa napi istilah ke zaman nane ni, ketika hilang satu tumbuh 1000 pun. Lamun telang sikit peda arak baik saluian malik atau anikilah makna daripada syair sak pertama bait. Fa inna qarabal batni, maka sungguhnya kantong perut yakfika, mencukupimu, mal'uhu, yakni sepenuhnya. Ajarin kantong perut niki jangan terpenuhi, ya sekedarnya, sepenuhnya, secukupnya. Tiang tekoceh ceredeh lemun tukur sejengkal kali sejengkah, bilun sejengkah, lebar sejengkah, buat lebih segadang nasi ande nebau paling engkah sepiring iya wah engkah memenuhi kantong perut. Wa yakfika, dan cukup engkau su'atil umur, akan keburukan perkara, ijtinabuha, menjauhi akan itu keburukan. Artin jauhi besak lengi-lengi yang datang kepada dirimu atau kepada perutmu. Wala taku mabzulan, dan janganlah engkau mencampakkan li'ardika, untuk kehormatanmu. Arti tak baik sedak kehormatan gara-gara memenuhi perut misi makanan haram, melakukan pegawaian maksiat. Sampun sampean sebelum niki segera gara-gara tiang sak koceh ceredeh membuatmu masuk ke dalam neraka. Maka jauhilah, wajtanib, peliharalah, jauhilah. Ndak terbaik gawe maksiat, ndak terbaik isi makanan jok dalam tiang teniki dengan makanan sahara. Rukubal ma'asi, niki wajtanib, dan jauhilah rukubal ma'asi, akan perbuatan maksiat. Apakah maksiat tangan, kaki, mata, segala macam anggota. Jadi pintu masuk dosa niki macam langan. Bisa lewat mata, bisa lewat telinga, bisa lewat lepuk anggota niki langan. Terutama lemun dengan mama biasa niki langan mata. Ia tak kelemahan dengan mama, dosa lewat jalur mata. Din bu salak penilaian sekali ura otak terus. Gawe dosa, gawe maksiat.
telang akal sehat. Halamun dengan ini pintu masuk lewat telinga. Ayat atau kelemahan. Dia buat terayu sekali langsung kelepak-kelepak terus. Akhir memberikan dirinya sepenuhnya. Ini terus. Terayu sekali doa. Ku berikan seutuhnya. Ini terus. Padahal tergolut ni. Nikilah wajtanib rukubal ma'asi, jauhilah akan perbuatan-perbuatan maksiat. Yajtanibuka iqabuha, maka jauh akan engkau oleh iqabuha, siksanya. Lamun tuah jauhi perbuatan maksiat, maka secara otomatis siksaan untuk mendapat maksiat dari maksiat itu pun juga jauh. Biar tentang mau siksa, lamun tuah jauhi maksiat. Lamun terjauhi maksiat, insyaallah jauh telangan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Salam, dan berkata Abdullah bin Salam li Ka'ab, kepada Ka'ab. Abdullah bin Salam berkata kepada Ka'ab, apa ni? Ma yazhabul uluma, apa yang ma yuzhibul uluma, apa yang menghilangkan akan ilmu-ilmu min qulubil ulama'i, dari hati-hati para ulama, ba'da tazuqiha, setelah menikmati akan itu ilmu, wa aqaluha, dan memahami oleh ulama akan itu ilmu. Jarin barak ni Abdullah bin Salam berketuan jawab Ka'ab, wahai Ka'ab, kira-kira nepi bun sampai ilmu-ilmu yang ada di para ulama-ulama niki bisa hilang. Para ulama bude ilmu-ilmu, kira-kira apa gawe isi ulama niki bun sampai telang ilmu. Bahaya niki nggih, sakjari ulama, sakjari dengan alim, sak bodoh ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh ulama niki sudah dia pahami, sudah dia hafal, sudah dia nikmati ilmu-ilmu niki lagu telang gara-gara nepi. Niki ya perajahan nggih. Qala, berkata Ka'ab, at-tama'u, pertama dengan adanya sifat tama'. Lamun ara ulama meskipun ilmu loe, mben hafal ilmu, mben wah nikmati, mben dah memahami ilmu-ilmu, tetapi ternyata berdua penyakit di dalam hati, sifat tamak, rakus, maka menyebabkan ilmunya lenyap, hilang. Wa syarhun nafs, dan juga rakus, menuruti hawa nafsu. Wa talabul hawaij, dan menuntut kebutuhan hajat. Artin ia nampak kepegawaian dunia, loian urusan dunia, ulama dunia. Barak ni jarin buat pesan-pesan. Arak sopuk kisah agarang yang ceritaan ni nggih. Nah, kejadian ni mbeh jaga tahu. Pokoknya yang cerita nggih. Arak sopuk dengan sugih ia ngundang masyarakat untuk solat mayit, solat jenazah. Nah, lui datang jamaah niki, nah butuh mana sila mulai solat jenazah, butuh kuih imam niki, tokoh niki, andek sebut ulama lah, sopuk dengan tahu lah. Nah, pas sejak mengimami, bu penasaran kan kocet ceredeh ruang jenazah nih. Ternyata pas berketuan saja mati ni lah, ternyata unin berjawab sak ngundang, ni anjing kene alias acong kene unin seekor anjing, ternyata ja tersolati lah, keterkejut terus dengan saat tahun ni kanca masyarakat tu beur, menujan din sah ni darat kenam ja solati.
Bu Epen anjing niki bersepek jok imam ni. Apa ni? Pak Imam. Lemun nabi wasiat na anjing ni, lemun mati buk tersolati imam nu selawat 10 juta. Oh menu jarin. Langsung tergelemik terus. Bapak ndak seribu-ribu meh tersolat, meh ada neru tuduk, ada terolek pun. Oh menu jarin. Honggih unin selepun saya ingat. Sak paran tahun niki tergelemik, bawah unin. Aku ternyata 10 juta selawat. Nggih. Payu jari mensolatkan seekor anjing. Niki lah gambaran dunia sampai lupa aturan. Niki makna kata Abdullah bin Salam kepada Ka'ab niki, jarin yang menghilangkan ilmu orang-orang yang paham akan ilmu lantaran berdua sifat tamak, dan yang kedua berdua sifat rakus, dan yang ketiga selalu mencari menuntut al-hawaij, kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan dunia doang. Silap terbegawean lagu ndak sak lupa perkara akhirat. Begawean dengan tujuan mendapat akhirat. Arak dengan peta dunia tapi niatnya akhirat, mau akhirat, dunia mau akhirat. Arak dengan peta dunia ndek niatan akhirat, dunia doang mau, akhirat ndek. Arak dengan peta akhirat lagu dunia milu, akhirat din mau, dunia mau. Maka terpeta dunia lagu arak akhirat mau, tendah akhirat. Tapi ketika kita mencari akhirat, otomatis akhirat maut, dunia pun insyaallah mau. Niki kan makin kita hadir tujuan terpeta akhirat, insyaallah dunia mau termasih nggih. Apa mau terdunia? Rezeki segala macam insyaallah, rezeki tak terduga-duga, tak disangka-sangka. Makin terbersedekah, mudah-mudahan arak jalur rezeki sak lainah. Ndik temu dalam bentuk kepeng lagu kesehatan, ndik temu dalam bentuk kesehatan lagu kelancaran rezeki. Niki rezeki masyarakat lah luar biasa, makin membe tak tahol sak terbaca niki lah keluik-luik nggih. Onek niki sampai siwak elek pelah driki lah luik masih sang lemak yang dah luik jaga jaga. Ndik berharap lo lemak ni, ndik berharap lalu pun kecewa dah mun berharap lalu ayu ni kita. Jadi sedekah yang kita keluarkan insyaallah arak doang hasil akhirat pasti ente mau, dunia pun milu nggih. Karang tiang kisahan elek diri tiang pribadi masih karang terniati akhirat insyaallah dunia mau. Alamun tah mau dunia ni ndik terlalu tinggi, entah ternilai sebab ibarat perputaran roda motor niki bun bo lampak wah nelek bawah, wah atas selin geling niki. Lemun tetap doang atas ni baik bo lampak nggih. Dalam sopok kalimat hikmah Ibnu Athilah mengatakan, iza arata an takuna laka izzan la yafna fala tasta'izanna bi izin yufna. Ketika engkau ingin mengetahui mendapatkan kedudukan yang tidak pernah rusak atau kedudukan yang abadi, ndak baik bangga dengan kedudukan yang bisa rusak. Apa kedudukan bisa rusak? Jabatan dunia. Jabatan dunia menjadi semenek anteh be lemak be telang terus nggih. Lemak be engkah tersebut engkah kena yang dihormati terus nggih. Lagu lamun jabatan akhirat, bapak ibu-ibu makin ndik terjadi semenek jabatan dunia nadik lagu dengan asbab kumpul telek majlis niki Allah turunkan kemuliaan ila akhirat atau temu jabatan le nggih. Kemuliaan sida Allah, maka nikilah kemuliaan yang abadi. Dia nampak berdua masa periode. Jadi bupati berdua periode. Makin kan terburu-buru sampai terpuja-puji. Nggih, besok lengin, adik lengin, calon-calon makin nggih. Manuk-manuk solah doa nggih. Amun manuk dengan lengi, manuk dia solah. Calon-calon makin ni jadi manuk nggih. Sebut manuk kena ni nggih.
Maka selepuan akan sirna, tetapi jabatan yang abadi, pangkat yang abadi akhirat. Ayat hikmah tengaji niki nggih. Lebih kita dahulukan perkara akhirat, insyaallah dunia akan ngikut. Selanjut, wa qala rajulun, dan berkata laki-laki lil Fudail kepada Fudail, fasir li, jelaskan kepadaku qaula Ka'bin, akan perkataan si Ka'ab. Jadi laki-laki niki berkata kepada Fudail, lah di keman paham baru apa ni Ka'ab ni memberi nasihat. Dengan ulama sabda ilmu bisa hilang ilmunya, lemu narak tamak, lemu narak rakus, lemu narak menuntut kebutuhan dunia sampai lupa akhirat. Jelaskan kepadaku ucapan Ka'ab tadi. Qala berkata, saya berkata Fudail, saya ngani saya terketua, ya tama'ur rajulu fi syai'i, laki-laki yang tamak fi syai'i pada sesuatu, yatlubuhu, yang mana laki-laki itu menuntut sesuatu itu, fayazhabu alaihi dinuhu, maka hilang atas laki itu dinuhu, agamanya. Ikembe telang ilmu karena tamak, karena lemunah tamak, terus dia akan kejar dan ditutup, sikut kiri sikut kanan, sehingga agamanya hilang, alias aturan-aturan syariat agama hilang, hukum ndik kanggu jadi kanggu. Ini gilah makna lemun ada sifat tamak, hilang ilmu. Padahal tahu ni si dengan alim niki ndik kanggu, kanggu. Lagu lantaran tamak sandik kanggu jadi kanggu. Berarti kan telang ilmu jadi. Wa amma syarhu, dan adapun rakus, fasyarhun nafs, itu adalah rakus jiwa, arti menuruti hawa nafsu. Pihaza wa pihaza, pada urusane apa kau nembe sak unin hawa nafsu yang menjauhkan ia dengan Allah, turutin doa. Hatta la tuhibba, sehingga ia tak suka ayyafutaha, bahwa kehilangan sesuatu itu. Saking rakus nelek sesuatu, maka dia tak mau kehilangan sesuatu. Lemun kehilangan sedih luar biasa, berkeluh kesah, meroteh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu, dan adalah laka bagimu, ila haza hajatun, kepada ini hajah, wa ila haza hajah. Ni milik ni, no milik ni, ini tutup ke milik. Fa idza qadaha, maka ketika terpenuhi akan hajatnya, laka bagimu kharama anfaka. Jarin kharama anfaka niki maknan ibarat barak sempi sak tamak teli jok hidung, luang hidung. Apa istilah? Bumbembe lain jauh imilu terus. Anikilah gambaran ketika ada orang yang rakus menuruti hawa nafsu, maka siap-siap percis barak sempi sak tusuk luang hidung, membelin terjauh, nurut doa, menjadi budak hawa nafsu. Kharama anfaka, yakni mencabik atau menundukkanmu. Wa qadaka, dan menyeretmu, haitsu syaa, sekira yang ia inginkan, kehendaki. Wastamkana, dan menguasai, minka darimu, yakni syarhun nafs, yakni rakusnya jiwa itu menguasaimu, minka darimu, wa khada'ta lahu, dan engkau tunduk lahu kepadanya. Kerang dan sampean ketika kau cinta kepada sesuatu, maka siap-siap menjadi budak sesuatu itu. Paman ahabbaka lid dunya, maka barang siapa yang cinta, yang mencintaimu lid dunya, karena dunia, orang yang
yang cinta kepadamu, atau engkau cinta kepada sesuatu li dunia, karena dunia, salimta alaihi, engkau memberi salam atasnya. Seandainya arak sopok dengan cinta kepada seseorang, napas bedait ucapan salam. Iza mararta bihi, apabila engkau berjumpa dengannya, bedait lamun cinta jok sopok dengan lid dunia, lagu karena dunia, ketika engkau bertemu dengannya ucapan salam. Wa'attahu, dan engkau menjenguknya, iza marido, apabila ia sakit. Walam tusallim alaihi lillahi azza wa jalla, dan tidak mengucapkan salam alaihi atasnya, lillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla. Walam ta'idhu lillah, dan tidak engkau menjenguknya karena Allah. Maksud, ketika engkau mencintai seseorang karena dunia, nanyingkeun arah kepentingan, pas bedait pasti mengucapkan salam, pas sakit pasti menjenguk. Lagu lamun telang kemele, telang kepentingan, telang kebutuhan, bedait ndik mah ucapan salam. Amun sakit dia encong jak terjenguk. Ikembet karena cintamu hanya sebatas dunia. Ketika kepentinganmu selesai, maka engkah muah telai, engkah tersapa. Tapi ketika cintamu karena Allah, apakah dia sakit atau tidak, ucapan salam lalu terjenguk. Apakah arak kepentingan atau tidak, tetap terjenguk, tetap ucapan salam. Aniki lemun cinta karena Allah. Sila bu terbuktian, arak batur takra, legu nyingkeun te arak harta benda, arak kelapangan hidup akrab, legu pas temiskin, pas tenti arak sepi pendapatan, bu selung-selungi telah. Bedait din milihnya apa? Berarti cinta karena dunia, karena kepentingan. Tetapi ketika cinta karena Allah, apakah dalam keadaan lapang atau sempit, tetap saling bareng betenya. Inilah gambaran cinta yang benar-benar lillah, karena Allah. Falau lam yakun laka ilahi hajatun, maka jikalau tidak ada bagimu ilahi kepada orang itu hajat, karena khairan laka, itu adalah lebih baik bagimu. Alamun dia kepentingan masih berurus diri, rungu diri nende. Nabi ending-ending tolong jog dengan. Nikilah mun teperajahan tasawuf nggih. Metendek bodoh. Tetap masih Nabi aran butuh kepada bantuan orang lain. Karena kita hidup bersama. Dia tahu masih hidup mesak gitu. Ia butuh perintah bersedekah, berimpak, berzakat, karena harta yang kita miliki ada milik orang lain. Sebab dia tahu rungu diri mesak. Pas terlahir butuh dengan. Ada cerita ibu-ibu sak nganak mesak nganjan bu mesak rungu. Pasti lalu jog dokter ara bidan samilu perus seandin beli lalu otak kanak ni bu terjahit ara tukang gerah lo jahitan diri gitu. Para nisi jarum lo benang biasa ara cara nara ilmu gitu. Nah karena keniki pas beli butuh cara makanan gitu. Sampai beli butuh pakaian, butuh tempat tinggal, makanan sakelur teniki arak tukang piak. Misal contoh makin jak tekelur nasi, belangan nasi niki beras. Saya talat beras niki petani. Nah petani aden solah beras, talatan butuh rabuk. Belangan rabuk ni pabrik dengan lain minyak. Arak dengan petani ben talatan diri, ben pian diri, rabuk, ben eleran diri, ben apa yang dah selepuan iya doa mandi narak. Pasti terlibat dengan lain. Maka dengan lain niki aye bu arak perintah hablum minan nas, saling menyambung silaturahim antar sesama manusia. Nggih. Nikilah makna-makna terkait dalam bab al-qanaah. Niki tutup bab qanaah. Lemat sambung al-babur rabi'u wassalasuna fi fadlil fuqara. Niki
Malik bab sayang sengke. Malik niki bab tentang pakir. Amun kitab saklen tersurut sogeh, nah niki tersurut pakir. Aku nepi kenan pakir, apakah pakir miskin sandiara harta atau pakir sak berembeh. Kita ikuti episode selanjutnya. Okay. Harus tengaji, harus mendengarkan, harus diikuti oleh majelis niki. Okay. Supaya mudah-mudahan bisa menuntun kita sampai ke negeri akhirat. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum mulai berzikir, mari biasa kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid Umina, dan kepada ina amat keluarga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT meluaskan kuburnya, menjadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga sematon yang kurang sehat, yang sakit, nepi pun sakit fisik terutama, mudah-mudahan tekicani kesehatan sida-sida Allah SWT. Dan tentu penyakit hati, mudah-mudahan juga Allah SWT menghilangkan penyakit hati. Nah, selanjutnya mudah-mudahan bijajarit menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada masyarakat yang sekali lagi yang berimpak, bersodakoh, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan sodakoh niki sebagai amal jariah yang terus mengalir sampai akhirat. Dan terakhir kepada gubuk niki masyarakat yang sarele lingkungan Tanjung Gunung, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan dipermudah rezeki sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah.